para Diva, kembali lagi sama gue Nadira. Di video kali ini kita mengundang seorang cewek keren dari Tokopedia, namanya Mbak Tika Widiawati. Terima kasih, halo. Sebagai software engineer lead di Tokopedia. Betul sekali. Oke. Mbak Tika, gimana nih kabarnya Mbak? Baik banget, sekarang kan udah mulai bisa kantor, jadi lebih semangat lagi. Kalau gitu, terus sekarang lagi ada kesibukan apa nih Mbak? Kesibukannya kita lagi ada persiapan untuk ulang tahun Tokopedia nih ya. Jadi ya masih lagi siap-siapin lah semua halnya, memastikan semua fitur-fitur kita tuh aman. Oh gitu, oke. Jadi kedepannya bakal ada fitur-fitur baru lagi nih yang bakal diluncurin ya? Betul, tunggu saja tanggalnya. Siap. Nah Mbak, aku penasaran kan, Mbak ini kan sebagai software engineer di Tokopedia. Betul. Di Tokopedia. Nah, awalnya tuh Mbak Tika tuh berarti pendidikannya tuh sebelum latar belakang pendidikan itu kan Mbak? Oke, jadi sebelumnya itu aku pertama D3 dulu di Telkom University, terus dilanjutin dengan S1 di Binus University gitu. Ambilnya juga jurusannya itu lebih ke information system informasi. Oh, iya. Berarti emang udah ini ya Mbak, nyambung banget sama di bidangnya Mbak Tika yang sekarang ini ya? Iya betul, jadi antara kuliah sama kerja kebetulan nyambung jurusannya. Betul. Iya. Berarti Mbak Tika ada alasan sendiri nggak sih kenapa memilih berkarir di bidang teknologi? Ini sebenarnya by accident ya. Jadi awalnya itu mau kedokteran di UGM, cuman nggak lolos. Kemudian disarankan sama orang tua, gimana kalau cobain untuk masuk jurusan IT di Telkom University gitu. Nah setelah itu, oke aku coba nih. Awalnya biasa aja, tapi waktu mau lulus itu kan harus bikin proyek akhir. Aku cobain buat sendiri gitu, kerjain sendiri dari awal sampai akhir, dan kebetulan proyek akhir aku itu dapat nominasi proyek akhir terbaik di Telkom University. Jadi kayak rasanya puas banget nih, kok aku ternyata bisa nih. Nah sejak lulus itu kayak aku suka banget nih sama teknologi ini gitu. Jadi setelah lulus langsung lanjut ambil kerjaan yang emang di bidang teknologi. Oke, kalau gitu berarti terus berarti kalau di Tokopedia ini kok software engineer itu tuh tugasnya apa aja? Oke, kalau sekarang kan aku software engineer lead in engineering productivity nih. Jadi kalau misalnya di engineering productivity ini sendiri kan kita berupaya untuk bertugas untuk menjaga quality dari Tokopedia apps gitu ya, platform Tokopedia gitu. Nah, kalau misalnya software engineer lead-nya ini sendiri lebih ke gimana sih kita menjembatannya gitu kan antara kebutuhan dan juga solusi yang bisa kita kasih untuk jagain quality dari Tokopedia ini sendiri gitu sih. Berarti jadi kayak ngerancang softwarenya gitu. Betul sekali. Juga ngobrol sama stakeholder yang lain gitu, sesama di teknologi gitu. Kan kalau berarti kan ini kan kerjanya sama tim ya, banyak tim gitu ya berarti. Nah, Mbak Tika sendiri tuh pribadinya lebih suka kerja yang sendiri atau kerja sama tim gitu Mbak? Aku lebih prefer untuk kerja sama tim gitu. Jadi karena kan kalau misalnya kerja sama tim, kita ada ide atau tim ada ide, kita bisa brainstorm bareng-bareng gitu kan, diobrolin kira-kira bagusnya gimana sih, ada ide apa gitu. Jadi ketemu solusinya bareng-bareng. Betul sekali. Jadi lebih lebih mengena untuk semua member gitu ya. Jadi kalau kerja ya jadi lebih all out gitu. Yes, keren banget. Terus kalau misalnya kan pasti setiap kerjaan kan ada ini ya Mbak, ada rintangannya lah gitu. Nah kalau menurut Mbak Tika nih, yang paling menantang di kerjaan Mbak Tika sekarang tuh apa?
Yang paling menantang di kerjaan aku saat ini itu adalah gimana kita berkomunikasi nih sama para ya teman-teman kita ya, baik itu tim kita atau lead kita ataupun stakeholder lain gitu, mungkin tim bisnis, tim product management gitu kan. Nah, sama mereka nih gimana caranya supaya kita bisa dapat win-win solution gitu, kita bisa kerja dengan harmoni gitu kan, nggak ada friction gitu. Jadi itu sih yang paling menantang ya. Terus ada lagi adalah gimana caranya biar kita kasih solusi tuh yang benar-benar kepake sama user kita gitu. Jadi emang cocok antara yang solusi yang ada dengan kebutuhan user. Itu sih yang paling challenging. Jadi menyesuaikan apa yang udah Batika rancang sama kebutuhan user gitu ya. Betul. Ya, betul. Terus ada nggak sih Mbak suka dukanya selama menjadi software engineer di sini? Sukanya dulu ya. Sukanya adalah kita bisa lebih bebas gitu ya untuk mengeksplorasi kayak inovasi-inovasi apa sih yang bisa kita bikin gitu kan, lebih ke situ gitu. Dan senangnya adalah teman-teman yang ada di Tokopedia ini, yang ada di tim aku ini semuanya suportif gitu, saling support satu sama lain, saling menyemangati gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa gitu kan, mungkin kayak ada challenge apa, kita bisa bareng-bareng untuk yaitu brainstorm tadi ya, ada ide apa, inovasi apa, itu paling bikin happy sih itu. Terus kalau dukanya mungkin lebih ke tantangannya aja ya. Tantangannya yaitu sih gimana caranya biar kita tetap tetap solid gitu, timnya tetap solid dan tetap bisa komunikasi dengan baik satu sama lain sih gitu. Jadi jadi bonding gitu ya sama grupnya. Betul sekali. Sama tim yang yang lain gitu ya. Betul. Ya. Terus kalau misalnya pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih Mbak strategi tertentu tuh buat jadi software tuh engineer lead gitu di Tokopedia sini? Mungkin kalau misalnya strateginya adalah kita harus bisa jadi good listener ya, terus jadi pendengar yang baik buat tim kita, pendengar yang baik buat lead kita, buat partner kerja kita gitu. Jadi kita bisa mengkomunikasikan gitu apa sih harapan kita gitu, atau kita juga bisa dengerin gitu mereka tuh sebenarnya pengennya apa, punya ide apa gitu. Jadi ketika kita bisa jadi good listener, mereka juga ketika di delegat juga merasa ownership-nya lebih tinggi gitu, karena itu ini ide dari aku didengerin gitu kan, jadi mereka akan lebih semangat gitu. Nah selain itu tadi pertanyaannya adalah strateginya adalah kita harus jadi nakama yang adaptif gitu ya, lebih adaptif. Jadi kalau misalnya ada perubahan apapun gitu kan dunia teknologi itu kan dinamis sekali ya, jadi banyak banget perubahan di setiap waktunya gitu kan, teknologinya berubah terus gitu. Jadi kita harus lebih mudah untuk beradaptasi gitu. Jadi nggak mindsetnya tuh nggak fix mindset gitu, tapi growth mindset gitu. Itu kan salah satu DNA dari Tokopedia nih. Jadi ada growth mindset, fokus on consumer, sama make it happen, make it better gitu. Jadi udah karena ada fondasinya, jadi udah semuanya jadi satu visi gitu lah. Betul sekali. Satu visi ya, benar-benar. Terus berarti kan ada kan kalau jadi software engineer lead mungkin sibuk kali ya waktu kesehariannya gitu kan. Gimana sih Mbak cara membagi waktu gitu antara pekerjaan sama keluarga sama buat diri Batika sendiri gitu, gimana sih Mbak caranya? Kalau kemarin juga aku sempat baca buku juga bahwa kita harus jadwalin gitu apa aja sih yang akan terjadi di hari ini gitu. Nah kalau aku dari dulu emang sudah menjadwalkan seperti itu. Jadi di pagi hari aku bikin jadwal kira-kira tasnya ada apa aja sih tugas hari ini gitu. Kemudian diprioritasin mana-mana aja nih yang mau dikerjain hari ini, dijadwalin gitu. Nah, tapi nggak cuman kerjaan aja yang dijadwalin, tapi juga waktu buat kita istirahat, buat kita misalnya olahraga gitu tuh aku juga jadwalin. Jadi seharian itu nggak cuman misalnya meeting aja gitu kan, atau misalnya ngobrol sama tim gitu, tapi misalnya jam 12 sampai jam 1 harus jeda gitu. Terus nanti jam 5 sampai jam 6 misalnya aku harus olahraga gitu. Itu semuanya udah dijadwalin gitu. Jadi
tas yang masuk pun udah diprioritasin. Jadi nggak jenuh juga ya sama yang ngelakuin gitu ya. Jadi lebih fresh gitu. Tapi Mbak Tika sendiri berarti ada interest misalnya kayak hobi gitu nggak Mbak? Biar jadi kayak apa sih? Biar bisa refreshing lah gitu kan. Biasanya refreshing aku itu olahraga, lari. Kalau sore tuh lari atau ya jalan santai gitu kan. Sama paling setelah selesai kantor kalau ada waktunya, ada waktu ya pergi makan sama teman-teman sama tim gitu. Jadi refreshing sekalian bonding sama tim. Gitu. Seru. Berarti kan tadi kan kita ngomongin kerjasama antara tim kan, apa namanya saling support system itu penting nggak sih Mbak buat Mbak Tika gitu kan? Terus kalau misalnya iya kenapa? Kalau misalnya enggak juga kenapa? Buat aku penting banget ya. Jadi ya itu tadi kan aku bilang ya kalau di teknologi itu kan dinamis banget gitu. Ada aja gitu kan challenge-nya gitu. Jadi ketika kita punya support system yang baik, itu kita jadi lebih semangat dan semangat terus gitu. Kalau udah ada yang mulai low gitu, support systemnya akan bantu buat semangatin gitu. Untuk kalau ada apa yang nggak ngerti gitu juga kita bisa tanya-tanya ke support system kita gitu. Jadi ada mentor juga gitu. Jadi kita saling membantu dan bisa berkembang sama-sama gitu. Jenuh gitu atau nggak pengen nyerah gitu buat apa namanya berkali di Tokopedia gitu. Kalau merasa jenuh atau menyerah banget gitu sih nggak pernah ya. Tapi kalau mungkin kalau kita agak sedikit capek misalnya gitu itu pernah aja sih. Tapi gimana sih caranya mengatasi perasaan kayak gitu? Biasanya kita yaitu balik lagi karena punya support system yang baik gitu kan. Jadi kita balik lagi, balik lagi ngobrol lagi sama teman-teman ada problem apa gitu kan. Terus kira-kira teman-teman support system aku bisa bantu apa gitu. Jadi nggak semuanya itu pikul sendiri gitu, tapi bareng-bareng. Iya, keren banget. Jadi biar apa ya, biar jadi saling membantu juga gitu betul, ya. saling menguatkan satu sama lain ya. Bener-bener. Penting banget sebenarnya kan, soalnya mungkin apa namanya, pasti kan kita punya ada kejenuhan sendiri kan. Betul. Iya. Terus nah kan berarti kan nih kayak tadi belum nanya deh di awal, berarti kan di Tokopedia itu udah berapa lama ya Mbak? Ini udah mau jalan 6 tahun. Wow, berarti udah dari 2017 awal Januari. Nah, apa sih Mbak arti Tokopedia buat Mbak Tika sendiri? Arti Tokopedia buat aku nih, jadi kalau menurut aku sekarang Tokopedia itu benar-benar sebagai tempat aku buat berinovasi, explore diri aku, buat belajar, karena banyak banget mentor-mentor yang keren, banyak banget anak-anak pinter di sini. Jadi setiap hari tuh ada aja yang dipelajarin. Jadi semakin hari semakin berkembang. Terus habis itu aku juga bisa berinovasi, dan yang paling penting adalah yang aku rasakan adalah aku bisa menggunakan apa yang aku punya gitu kan, skill yang aku punya itu buat memberikan dampak yang lebih besar buat Indonesia gitu melalui Tokopedia ini. Jadi membantu Mbak Tika growing juga ya? Betul sekali. Keren. Terus berarti kan sebagai orang Tokopedia nih dan merancang fitur-fiturnya kan berarti ya Mbak? Mbak Tika nih udah berapa sih belanja online di Tokopedia? Oke, kalau belanja di Tokopedia, kalau produk digitalnya setiap bulan, wah itu berkali-kali ya, karena ada auto gitu kayak bayar listrik dan sebagainya gitu kan. Tokopedia, ya? Betul, semuanya udah di Tokopedia, itu udah pasti auto gitu, udah subscribe gitu ya. Kalau misalnya yang produk physical goods gitu, itu biasanya mungkin 3-5 kali ya. Gitu. Ada aja yang dibeli gitu ya. Kayak lagi scroll juga. Betul sekali. Sehari berapa? Enggak sehari sekali sih. Tetap tenang. Ya, hemat. Aduh. Terus, nah berarti aku mau nanya, bocoran kalian ini jatuhnya. Oke, boleh. Apa sih aplikasi baru untuk yang lagi Mbak Tika rancang sama tim gitu, yang bakal diluncurkan dalam waktu dekat ini? Kalau aplikasinya apa atau fiturnya apa itu kita belum bisa bocorin nih, tapi tunggu aja tanggal mainnya. Tapi yang jelas sudah aplikasi yang kita buat ini
bisa bantuin teman-teman semuanya untuk lebih berkontribusi atau nambah income dari teman-teman gitu kan, pengguna Tokopedia gitu sih. Terus pertanyaan terakhir ini, Mbak Tika ada nggak sih tips berkarir untuk perempuan yang mau bekerja di bidang teknologi? Oke, tips ya. Tipsnya yang pertama adalah harus percaya pada diri sendiri dulu nih gitu, karena kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, siapa yang mau percaya sama kita gitu kan. Yang kedua itu ada make it happen, make it better. Ini salah satu 3DNA Tokopedia, dimana ya kita pokoknya kerjain aja dulu gitu kan. Kalau ada tantangan atau offer buat kita gitu, dikerjain dulu aja, habis itu make it better. Terus setelah itu harus terus belajar, karena dunia teknologi ini kan selalu berubah gitu. Harus ada kemauan untuk terus belajar dan adaptif sih, itu tadi. Harus bisa beradaptasi dengan cepat. Oh, jadi kuncinya itu ya, beradaptasi dengan cepat ya. Wah, itu benar-benar super ekosistem banget sih, mungkin ya bakalan lebih banyak orang yang terbantu pasti ya dengan Tokopedia gitu, karena kan ya kita lihat ke belakang juga kan selalu ada fitur-fitur yang benar-benar bisa membantu user-user Tokopedia gitu sih. Akhirnya kita udah berada di penghujung acara nih Mbak Tika. Terima kasih banyak waktunya untuk udah mau wawancara sama kita. Sama-sama. Semoga nanti ke depannya bakal diundang lagi. Kita bakal ngundang lagi atau kita bakal diundang. Oke, siap. Boleh. Ya. Jadi kalau gitu, gue Nadira pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, sama nyalain loncengnya biar tetap update terus sama konten-konten yang ada di YouTube kita. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.